Assalamualaikum kawan Hilar. Kembali lagi bersama saya Indri Ayu Aryana dalam Tegar Soft Skill dengan tema besar menjadi mahasiswa. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengangkat judul menjadi mahasiswa yang tidak mendikotomi. Dikotomi ilmu itu apa sih? Kawan-kawan Hilar, pada tahu nggak dikotomi ilmu itu apa? Pada belum tahu kan? Nah, sebelum kita masuk ke topik ini, kita bahas pengertian dikotomi dulu yuk. Menurut KBBI, dikotomi adalah pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan. Kalau dikotomi ilmu sendiri, ialah suatu sistem yang memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum menjadi sesuatu yang bertentangan. Nah, dari kasus kita sebagai mahasiswa yang notabene hanya belajar ilmu agama saja di Al-Azhar, seringkali mengesampingkan atau bahkan tidak mempelajari ilmu umum. Padahal sebenarnya kita membutuhkan ilmu umum sebagai pelengkap atau penunjang ilmu agama yang kita miliki. Sebagai contoh ilmu falak yang erat kaitannya dengan ilmu astronomi. Ilmu astronomi mempelajari seluruh benda langit. Sedangkan ilmu falak mempelajari 3 benda langit saja, yakni matahari, bulan, dan bumi. Buat apa sih mempelajari matahari, bulan, dan bumi? Nah, ilmu falak sendiri digunakan untuk kepentingan fikih, seperti menentukan arah kiblat, menetapkan awal Ramadan dan Syawal. Begitu pula dalam ilmu fikih kontemporer yang di dalamnya banyak membahas tentang fenomena fikih zaman sekarang. Dengan banyak kasus dan istilah-istilah ilmiah yang kita tidak memahami artinya, kita tidak bisa memahami artinya sebelum kita mempelajari ilmu biologi terlebih dahulu. Atau bahkan dalam lingkup kecil, semisal kita mengambil kuliah di jurusan Syariah Islamiyah. Walaupun di dalam jurusan Syariah Islamiyah tidak ada pelajaran mantik, akan tetapi pelajaran-pelajaran yang lebih dalamnya membutuhkan pemahaman mantik. Jadi mau tidak mau kita harus mempelajari ilmu mantik. Kenapa hal seperti dikotomi ini bisa terjadi? Nah, apa kira-kira? Kita coba melihat ke belakang pada sejarah saat tentara Mongol menyerang Baghdad. Tentara Mongol menghancurkan sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan perpustakaan, serta menghancurkan kekuatan Islam di Spanyol pada saat itu. Juga banyak membunuh ilmuwan ketika itu. Dan juga hilangnya budaya berpikir rasional di kalangan umat Islam. Dalam sejarah, ada 2 corak pemikiran yang selalu mempengaruhi cara berpikir umat Islam, yaitu pemikiran tradisional yang berciri sofistik dan pemikiran rasional yang berciri terbuka, inovatif, dan konstruktif. Nah, pada masa kemunduran peradaban Islam ini terjadilah pemisahan ilmu agama dan umum pada umat muslim, yakni dikotomi ilmu. Fenomena di atas hanyalah bagian kecil dari dampak adanya dikotomi keilmuan dalam pendidikan Islam. Lalu, gimana solusi dari adanya dikotomi ilmu ini? Nah, salah satu solusi yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa dalam menyikapi dikotomi ilmu adalah dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip keseimbangan yang mendasari pendidikan Islam, yaitu antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, keseimbangan antara jasmani dan rohani, serta keseimbangan antara individu dan masyarakat. Perubahan harus dilakukan dengan rekonstruksi dan penentuan model yang pas dan jelas melalui usaha yang keras dan tiada henti terhadap pembenahan paradigma dan penghapusan trauma masyarakat terhadap dikotomi. Karena dalam masyarakat sudah terstigma dikotomi ilmu oleh warisan penjajahan tersebut. Islam tidak pernah mengenal dikotomi ilmu. Islam hanya mengenal klasifikasi berdasarkan urutan dan tahapan pembelajaran, dimulai dari yang fardu ain dan fardu kifayah. Urutan dan tahapan tersebut sangat penting diberlakukan oleh setiap model pendidikan Islam khususnya. Nah, jangan jadi mahasiswa yang dikotomi ilmu lagi ya.
Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Indri Ayu Ariana, pamit undur diri.